Nah, kambe itu artinya peti atau wadah tempat penyimpanan jenazah itu. Sedangkan raung berarti meraung atau merintih. Yang kata Wawa dalam kepercayaan masyarakat Dayak, Wak, raung ini melambangkan arwah yang gelisah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dengan KHW Jadul spesial Halloween, Wak. Malam ini aku akan menceritakan satu kisah horor lagi pada selanjutnya. Kisah horor kali ini tuh datang dari Kalimantan Tengah, tepatnya dari desa kecil yang tenang dan masih memegang kuat adat istiadat setempat, Wak. Tapi pada suatu hari di tahun 1990-an, desa yang tenang ini diguncang sama satu kejadian ganjil yang bikin semua warga pada geger. Awalnya kejadian itu cuma suara-suara aneh dari tengah ladang aja, Wak. Tapi semakin malam, suara itu makin terdengar nyata, makin terdengar dekat, sampai akhirnya muncullah sosok misterius dari sisi ladang yang gelap itu. Sosok ini tuh bukan sekedar penampakan biasa, tapi juga sebuah tanda bahwa ada yang lagi bangkit dari masa lalu. Dan yang bikin kisah ini semakin seram lagi, Wak, kemunculan sosok ini katanya sejalan dengan cerita-cerita lama yang selama ini hanya dibisikkan orang-orang di sana. Kira-kira apa kejadiannya dan siapa sebenarnya sosok itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Sani dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Halo Kak Sani. Nah, jadi Wak, pengalaman horor ini dialami langsung sama ibunya Sani yang bernama Ibu Dayang pada sekitar tahun 1990-an. Dan seperti biasa tanpa mengurangi rasa hormat, di cerita ini kita langsung sebut nama tokoh-tokohnya aja ya. Jadi ceritanya pada saat itu Dayang ini tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Sejati. Ini desanya di Samarin namanya. Desa ini termasuk desa kecil yang dikelilingi sama hutan karet, Wak, dan hampir seluruh warganya bekerja sebagai petani karet gitu ya. Getah-getah karet itu mereka kumpulkan lalu dijual lah ini ke pengepul untuk dijadikan bahan dasar pembuatan plastik, pembuatan ban mobil dan juga kebutuhan industri lainnya. Setiap musim panen datang, Wak, warga Desa Sejati ini selalu gotong royong turun langsung ke ladang untuk manen karet, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semuanya ikut bantuin. Pokoknya kompak kali lah mereka ini, Wak. Selain punya nilai kekeluargaan yang sangat erat, warga Desa Sejati ini juga masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat setempat, Wak. Mayoritas warga di sana merupakan suku Dayak yang menganut ajaran Kaharingan atau kepercayaan asli yang menekankan hubungan manusia, alam dan juga leluhur mereka. Nah, kata Wawa, Wak, suku Dayak Kaharingan ini punya tradisi yang unik, khususnya dalam proses pemakaman. Mereka percaya roh orang yang sudah meninggal ini harus terus dihormati supaya tenang di alam sana. Makanya setiap kali ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia, Wak, mereka harus melalui 2 tahap pemakaman. Tahap pertama adalah jenazah akan dikuburkan di tanah seperti pemakaman pada umumnya. Nah, setelah jenazah itu dimakamkan di tanah ini, Wak, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, Nat, kata si Wawa, pihak keluarga ini akan ngadain upacara adat namanya tiwah. Nah, tiwah ini adalah pemakaman kedua untuk mengantar roh mendiang ini menuju ke alam yang lebih indah lagi.
Di upacara tiwah ini, tulang dari jenazah ini akan diangkat dari kuburannya, terus dibersihkan lewat ritual adat, lalu dimasukkan lagi Wak ke dalam peti kayu yang sudah disakralkan. Nah, di Kalimantan Tengah khususnya di daerah Sani ini Wak, kata Sani, peti suci itu nggak dikembalikan ke tanah Wak, tapi justru diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Nah, salah satunya disimpan di sandung atau rumah tulang betiang khas Dayak, atau bisa juga digantung di atas pohon-pohon besar. Menurut kepercayaan mereka, cara ini adalah bentuk penghormatan terakhir bagi orang-orang yang dianggap terhormat lah gitu Wak di masyarakat. Makanya ketika ada orang-orang terhormat yang meninggal dunia Wak, setelah upacara tiwah, peti matinya ini akan digantungkan di tempat yang tinggi. Katanya itu tadilah biar arwahnya bisa lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Nah, setelah diletakkan di tempat tinggi tadi, ada lagi nih Wak, keluarga atau keturunan-keturunan yang lain ini yang ditinggalkan ini harus tetap mendoakan mereka. Salah satunya dengan mengadakan ritual penghormatan secara berkala Wak, serta juga merawat si sandung ini sebagai bentuk ingatan dan juga pengiring doa bagi perjalanan mendiang. Nah, dari proses inilah muncul istilah lokal yang disebut kambe raung. Nah, kambe itu artinya peti atau wadah tempat penyimpanan jenazah itu. Sedangkan raung berarti meraung atau merintih. Yang kata Wak, dalam kepercayaan masyarakat Dayak Wak, raung ini melambangkan arwah yang gelisah. Jadi gampangnya Sani ini bilang kalau kambe raung itu adalah peti mati yang bisa bergentayangan karena arwah di dalamnya belum tenang. Gitulah tadi tuh sekilas pengertian dari si kambe raung ini ya. Dan juga latar belakang dari adat istiadat di tempat mamanya Wawa itu tinggal. Nah, lanjut lagi soal si kambe raung ini Wak. Menurut cerita turun temurun yang dipercaya sama masyarakat di sana, kambe raung ini bisa menampakkan diri Wak ketika arwah leluhurnya itu dilupakan, tidak didoakan, atau sesederhana nggak dikasih penghormatan lah gitu. Kata Wawa, tanda bangkitnya si kambe raung ini juga macam-macam. Ada yang bilang petinya itu bisa bergerak-gerak sendiri, ada juga yang bilang akan ada suara rintihan dari arah pemakaman. Dan seramnya lagi, katanya kalau ada orang yang sampai ditangkap sama si kambe raung ini Wak, orang itu bakal diseret ke alam gaib dan nggak akan bisa balik lagi alias meninggal dunia. Nah, karena kambe raung ini dianggap sakral, warga desa Sejati tempatnya Dayang ini selalu mengingatkan keluarga mereka untuk selalu mendoakan leluhur. Mereka paham betul betapa sakralnya kambe raung Wak. Tapi memang mereka sama sekali belum pernah ngalamin tuh kejadian mistis soal si kambe raung ini. Jadi situ mereka pun mikir, masa sih bisa gerak sendiri itu petinya? Kayaknya enggak lah, itu cuma cerita-cerita dulu aja tuh biar kita nggak lupa sama biar kita nggak lupa doain leluhur gitu menurut mereka. Tapi dugaan mereka tuh ternyata salah besar Wak. Kambe raung ini ternyata bukan sekedar cerita belaka Nadia. Karena pada suatu hari warga desa Sejati akhirnya mengalami kejadian mistis yang selama ini mereka anggap mitos. Di malam itu desa Sejati yang terkenal tenang nih tiba-tiba diguncang teror mistis dari kambe raung yang tiba-tiba bangkit dari tempat peristirahatannya. Jadi ceritanya suatu sore warga desa Sejati ini lagi sibuk lah Wak, lagi panen karet di ladang. Dan di antara ramainya orang itu Wak, ada Dayang, mamanya Wawa tadi, bersama dengan 6 orang temannya. Ada Arut, Mada, Ramlah, Tati, Banu, dan juga Tompo. Seharian itu mereka bertujuh bekerja di bawah terik matahari untuk itulah tadi ngumpulin getah-getah karet ya kan. Nah, pas waktu menunjukkan maghrib, badan mereka udah mulai pegal-pegal tuh, kaki mereka udah mulai lelah, dan mereka pun memutuskan untuk istirahat di sebuah pondok atau macam gubuk kecil gitu loh. Nah, pas lagi istirahat ini, Mada temannya Dayang tadi nyalain radio Wak, yang memang selalu dia bawa kemana-mana si radio ini biar nggak sepi-sepi kali lah katanya. Dan FYI masa itu TV itu belum masuk Wak di desa mereka, jadi hiburan satu-satunya itu cuman radio itulah dengan baterai-baterai besar yang harus diganti setiap beberapa minggu sekali ya kayak gitu. Begitu radionya tuh dinyalain sama Mada, Mada langsung nyari Wak saluran sandiwara katanya Nadia yang memang jadi favorit anak muda kala itu. Kebetulan siaran yang lagi muter waktu itu di channel sandiwara ini adalah cerita cinta-cintaan gitu. Makanya pas naratornya mulai ngomong, mereka bertujuh yang ada di sana langsung terdiam, langsung nyimak dan keasyikan lah ngikutin jalannya cerita yang didengarkan di radio itu. Dengar semua kan sambil istirahat. Nah, pas lagi dengerin itu tiba-tiba radionya si Mada ini bunyi kesek, kesek, kesek.
bunyi kresek-kresek bentar Wak. Terus gak lama hilang suaranya. Ngapa pula lah radio nih gitu. Kawan-kawannya juga nimbrung. Coba kau cek dulu lah itu antenanya, sinyalnya hilang mungkin, kata si Arut. Mada di situ macam coba narik-narik antena radionya itu Wak, supaya suaranya balik lagi. Nah setelah beberapa kali muter baru lah nih suara radionya balik jernih lagi. Mereka lanjut duduk, fokus lagi lah nyimak sandiwara cinta dari radio itu kan. Nggak dengar lagi. Nah tapi di saat suasana lagi tenang-tenangnya ini Wak, tiba-tiba terdengar suara gitu dari kejauhan. Awalnya mereka nggak mikir macam-macam. Itu paling suara monyet jatuh dari pohon tuh. Biasanya kayak gitu memang. Dan mereka lanjut lagi dengerin radio dengan volume yang lebih besar supaya mereka makin fokus lagi kan. Udah malam nih, udah maghrib ya kan. Tapi belum lama mereka fokus ini Wak, suara aneh lain kembali terdengar. Bedanya kali ini bukannya suara benda jatuh Wak, tapi suara aliran air yang disusul sama bunyi plak plak plak, macam orang lagi ngedayung perahu. Padahal posisi mereka tuh di tengah ladang karet loh, jauh kali dari sungai. Arut waktu itu yang notice pertama kali, suara apa tuh? Kalian dengar ada seorang ngedayung nggak sih? Mada juga dengar. Iya Wak, aku dengar. Sungai kan jauh dari sini. Dan untuk memastikan si Arut ini sempat Wak nurunin volume radionya, sempat ngeganti frekuensi itu sampai dimatikan itu radio itu bentar supaya untuk bisa menajamkan si suara itu lagi. Tapi suara itu tetap kedengeran Wak. Mereka pikir itu suara dari radio kan. Dan suara itu berasal dari ladang, bukan dari speaker radio. Bisa-bisanya ada suara orang ngedayung perahu, suara air. Suasana yang semula tenang seketika langsung berubah ganjil. Tapi di situ mereka coba berusaha cuek gitu, pura-pura nggak peduli lah. Dah lanjut lagi lah ini dengerin radio, meski dalam hati mereka mulai ngerasa ada yang nggak beres gitu kan. Nah udah lanjut lagi aja lah Wak. Perasaan kita aja tuh salah dengar. Suasana balik tenang lagi, mereka dengerin radio lagi. Mereka duduk dan berharap nggak ada suara aneh-aneh lagi ya kan. Tapi tiba-tiba suara ganjil kembali muncul lagi Wak. Bedanya kali ini bukan suara benda jatuh atau bukan suara orang lagi mendayung, melainkan suara kayu yang bergesekan. Tak, terak, gitu ya kan. Apa tuh? Gak lama setelahnya muncul lagi suara lain Wak. Macam ada benda besar yang digelindingkan pelan gitu loh dari arah kebun karet itu. Nah Dayang sama kawan-kawannya refleks langsung dengar Wak. Apa tuh? Suara apa itu? Nah karena penasaran si Arut, salah satu temannya, akhirnya berjalan Wak. Dia tinggalin itu gubuk. Dia bangun berjalan sambil ngarahin lampu minyak yang lagi dia bawa ini menjauh ke teman-temannya, mencari sumber suara di arah kebun itu. Tapi pas cek di sana nggak ada apa-apa. Dan nggak lama suara kayu bergesek tadi tuh Wak, kedengeran lagi sama mereka. Dan bahkan makin nyaring lagi suara itu. Arut balik lagi lah ini kan, nyorot lampu minyaknya ke segala arah untuk nyari tahu ini suara apa gitu. Dan pas cahaya lampunya itu nyorot ke satu titik Wak, Arut langsung terhenyak ada di situ. Di mana di situ depan dia ada sebuah peti mati yang berdiri tegak hanya beberapa meter di depan dia Wak. Awalnya Arut tuh salah tengok aku nih ya kan. Tapi pas ditengok lagi, peti itu tuh malah macam bergerak ngedekat ke arah dia tuh Wak. Dan setelah ditengok lebih dekat lagi, ternyata peti itu juga bentuknya aneh. Alih-alih kayak peti mati berdiri Wak, peti itu mirip kayak batang pohon, terus macam ada ranting-rantingnya gitu. Dan permukaannya belumut dan ada macam motif naga tuh loh Wak, motif naga khas peti mati suku Dayak itu. Dan seramnya lagi di sisi-sisi peti itu Wak, ada rambut putih panjang di sisi peti itu. Rambut putih panjang yang menjuntai keluar dan terlambai-lambai, bergoyang-goyang setiap macam kena angin itu. Ada di situ. Jadi waktu peti itu bergeser, rambut putih itu sesekali nyangkut dia di sela-sela ranting pohon karet itu. Jalan sedikit nyangkut lagi tuh. Wah, ngelihat itu apa? Apa nih? Refleks mundur ke belakang lah si Arut. Di situ dia udah yakin kali kalau yang ku tengok ini bukan peti biasa. Kameraung ini. Teriaklah si Arut, wah ada kameraung. Hah? Kameraung? Ketakutan kawan yang di gubuk. Belum sempat si Arut itu ngejawab lagi Wak, kawan-kawannya termasuk Dayang mamanya Wawa ini langsung lah nengok ke arah belakang si Arut itu ya kan. Dan betul Wak, mereka berenam yang ada di situ juga ngelihat peti itu gerak pelan
mendekat ke arah mereka. Aduh ya Allah, merinding. Tanpa babi bu lagi si Arus lari, weh Kambe Raung. Tuh langsung bertujuh-tujuh ini lari biar tinggalin itu area gubuk. Ya Allah, Kambe Raung, Wak. Dan semakin mereka berlari, suara kletak dari belakang tuh makin nyaring, Wak. Suara kayu bergesek tuh. Dayang refleks nengoklah ke belakang tuh kan waktu lagi lari itu kan, ternyata betulan itu Kambe Raung ngejar mereka, Wak. Pucat dia langsung kan. Pas pula waktu itu mama aku yang paling belakang nah dia yang paling dekat sama sosok Kambe Raung tuh. Wah, Kambe Raung berlanjut. Dan di situ Dayang memberanikan diri untuk ngambil ranting di tanah, Wak. Dia lari, dia ambil ranting itu, dilempar ke kampung Raung itu sambil terus berlari tuh, dilempar sama dia. Dan di tengah lagi mereka berlari-lari pontang-panting ini, Wak, Ramlah kawan perempuannya si Dayang ini tiba-tiba berhenti. Dia ngos-ngosan, Wak, kakinya lemas kali, mukanya pucat gitu kan. Berhenti dia. Ngelihat itu Dayang ini di belakang langsung ditarik tangan. Ayo cepat we lari, itu Kambe Raung itu. Itu Kambe Raung masih ngejar tuh, Wak. Gak kuat aku, cepat lari kata si Dayang. Dah berlari lagi loh, ini kan tuh birit-birit lagi mereka supaya bisa makin jauh dari sosok itu, Wak. Tapi sekencang apapun mama aku berlari nah dia suara tuh terus masih ngikut juga dari belakang. Di situ Dayang tuh langsung sadar, ini kita nggak bisa lari selama ini nih. Soalnya jarak dari si hutan mau pergi ke pemukiman warga juga lumayan jauh nah dia. Ini kita harus sembunyi nih kata si Dayang kan. Dia langsung nengok ke sekitar untuk nyari tempat buat sembunyi. Dan nggak lama kemudian Dayang memang ada lihat, ada kompleks kuburan Kristen di sana di sisi kanannya. Dayang langsung teriak, "Woi, masuk kuburan, cepat sembunyi." Kawan-kawannya langsung nurut itu, belok ke kanan semua dan bersembunyi mereka dekat kuburan itu ya kan. Nah, pas mereka masuk, angin langsung berembus dingin dan kata di situ. Suasana makin berubah mencekam lagi ya kan. Sembunyi. Diam sembunyi dulu. Dan tepat setelah mereka udah di posisi masing-masing nih, Wak, ya, suara klotak-klotak itu nggak hilang, yang ada suaranya makin dekat seolah-olah memang masih ngikut mereka. Dan nggak lama setelahnya sosok Kambe Raung itu betulan muncul, Wak. Dia muncul dari arah jalan di depan kuburan itu dan dia juga ikut belok masuk ke kuburan, Wak. Astaga, masuk dia ngeliat kedatangan Kambe Raung ke tempat persembunyian mereka udah baca doa aja, tutup mata semua. Tuhan, tolong selamatkan kami kata mereka kan. Tapi makin mereka berdoa, Wak, Kambe Raung itu masih terus bergerak maju gitu loh ke arah mereka sampai akhirnya terdengar suara hantaman keras sampai tanah yang mama aku pijak itu nah dia ikut bergetar. Bayangkan sama kalian. Refleks waktu itu mereka tengoklah ke sumber suara kan. Dan ternyata, Wak, Kambe Raung itu jatuh ke tanah terus macam nyangkut di antara salib batu nisan di kuburan tuh lah, Wak. Kesangkut. Dan pas sudah jatuh si peti itu macam bergerak-gerak gitu loh. Bergerak-gerak macam ke kanan, ke kiri seolah-olah macam pengen lepas dari nisan yang udah ngimpit dia gitu loh. Tapi makin dia bergerak, Wak, makin susah buat dilepas nah. Karena salib-salib nisan ini macam nyangkut di peti itu gitu. Bahkan mama aku bilang mereka masih bisa lihat dengan jelas rambut putih panjang yang keluar dari sisi peti itu ikut tersangkut juga nih di nisan-nisan tuh. Jadi macam bikin dia terjebak di situ, nggak bisa ngedekat ke kami. Tapi waktu kami perhatian Kambe Raung tuh macam nggak mau nyerah gitu loh. Nah dia macam bergerak maju mundur kayak gitu, macam berusaha untuk lepas dari nisan-nisan itu sambil dia ngeluarin suara rintihan pelan, Wak, macam orang kesakitan. Meraung dia di situ. Makin sosok itu maksain, jerat dari nisan-nisan itu macam kelihatan makin kenceng gitu loh, Wak. Akhirnya Kambe Raung itu pun kelihatan macam kehabisan tenaga lah itu. Gerakan Kambe Raung yang pertama agresif kan, grok langsung kayak melemah dan suaranya melirih. Dan akhirnya langsung zret hilang. Suara sama gerakannya hilang total. Yang pertama gini-gini, langsung berhenti dia. Udah nggak bunyi lagi, udah nggak bergerak lagi. Yang tersisa di malam itu cuma krik, dia sepi, sunyi gitu kan. Ngelihat itu, Dayang sama kawan-kawannya, Wah, gimana nih? Cuma bisa saling pandang. Mereka bingung, mereka takut, tapi di sisi lain juga mereka lega. Terima kasih Tuhan udah nyelamatin kita malam ini ya kan. Dan setelah mastiin si Kambe Raung di depan mereka tuh nggak gerak lagi, Dayang dan kawan-kawan langsung berlari meninggalkan area kuburan itu, baliklah ke rumah masing-masing. Berlari berlari. Wah. Setibanya di rumah, Dayang langsung cerita ke mama soal kejadian barusan. Bu, barusan aku dikejar Kambe Raung, Bu. Itulah sosok
kayak peti tapi dia jalan sendiri, Bu. Nah denger itu kaget mamanya, masa sih nak, baru kali ini loh di desa kita ada kambe raung gentayangan. Serius kamu? Serius, Bu, ini banyak teman-teman aku semua nengok loh, kami dikejar-kejar. Kok tumben ya, pasti ada sesuatu yang gak beres nih, kata mamanya. Dan bukan cuma Dayang aja yang cerita, Wak. Arut, Mada sama kawan-kawan yang lain ini juga cerita ke orang tua masing-masing. Respon orang tua mereka juga sama kayak Mama Eda, yang kaget, mereka heran juga soalnya seumur hidup mereka tinggal di sana, Wak, belum pernah ada kejadian kambe raung itu muncul di desa mereka, belum ada. Baru nih lah angkatan anak-anaknya mereka, angkatan Dayang, sadar ada yang janggal. Malam itu juga si ibunya Dayang memutuskan untuk lapor ke penatua, Wak. Jadi penatua ini tetua adat yang paling dihormati di desa itu. Di hadapan penatua, ibu Dayang ini menceritakan semua kejadian yang dialami sama Dayang dan kawan-kawannya tadi, mulai dari mereka dengar suara-suara aneh, dengar suara mendayung, suara kayu bergesek-gesek itu, sampai momen pada saat sosok si kambe raung ini mengejar mereka dan akhirnya nyangkut di kuburan. Diceritain itu semuanya ya kan. Nah, dengar itu penatua bersama warga yang ada di situ langsung OTW, Wak, ngecek ke lokasi, ke kuburan malam tuh lah ya kan, pergi semua ke sana untuk ngecek kebenaran cerita itu kan. Dan pas mereka sampai, betul memang semua orang di sana melihat kambe raung itu masih nyangkut, Wak, di antara nisan dan udah nggak bergerak sama sekali. Nah, supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi, penatua ini akhirnya melakukan ritual khusus, Wak, untuk bisa ngobrol secara spiritual sama si sosok ini. Ngobrolnya nggak secara langsung, Wak, ya, tapi dibantu sama mediator, kata Wawa. Nah, mediator ini disebut panahu. Jadi panahu itu sebutan dari tokoh spiritual dalam budaya Dayak Kaharingan katanya. Dan panahu inilah yang nantinya akan dirasuki sama sosok kambe raung itu. Nama panahu ini Pak Lanto ya. Nah, pas ritual itu dimulai, suasana di sekitar ini mendadak sunyi, Wak. Sunyi, mau berkomunikasi sama kambe raung ini. Beberapa warga yang ikut nyaksiin pun ikutan tegang, nggak ada yang berani ngomong di situ. Semua pada merhatiin, itu orang-orang tua kawan-kawannya Mama aku dan dia semua juga pada datang di sana ngelihat langsung ya kan. Dan pelan-pelan mata Pak Lanto panahu yang mediator tadi diam, waktu dibuka langsung putih semuanya. Suaranya berat, tanda kambe raung itu sudah mulai memasuki tubuhnya. Panatua bilang, "Hei kamu, kambe raung, kenapa kamu ganggu warga di sini, ha?" Sosok itu jawab, "Aku datang untuk minta makan. Aku sudah lama diabaikan. Kalau kalian gak ngasih aku makan, kalianlah yang aku makan." Katanya, Wak. Panatua nanya lagi, "Apa nih maksud kamu? Kenapa kamu harus makan kami?" Nah, disitulah, Wak, kambe raung ini cerita tentang asal usulnya. Kenapa arwahnya ini gelisah dan kenapa dia muncul lagi buat mencari makanan dari dunia manusia. Jadi, menurut pengakuan si kambe raung yang lagi merasuki bapak tadi, dulunya dia ini adalah ketua adat, Wak, dari desa sebelah. Nama dia Pak Dalbe. Pak Dalbe ini bukan ketua adat sembarangan, Wak. Karena selain dihormati karena statusnya, dia ini juga punya ilmu yang membuat masyarakat di sana makin segan lagi lah sama dia. Nah, selama bertahun-tahun Pak Dalbe ini memimpin si desa ini dengan kewibawaan lah gitu ya kan. Sampai akhirnya satu hari dia meninggal dunia gara-gara dia sakit. Nah, karena pada saat itu Pak Dalbe ini punya status sosial yang tinggi, Wak, pihak keluarga pun ngelakuin upacara tiwah tadi itulah dengan cara yang bisa dibilang mewah gitu. Dan sebagai bentuk penghormatan terakhir, peti sucinya Pak Dalbe ini digantung di sebuah pohon raksasa di tengah hutan. Jadi bukan digantung macam di Sandung tuh ya, yang rumah kecil tempat nyimpan leluhur tuh loh, seperti kebanyakan orang. Digantungnya di pohon besar. Dan yang perlu diingat di sini, Wak, pohon-pohon di Kalimantan itu kata Wawa tinggi-tinggi semua. Nah, dia besar-besar kali semua di sana. Batangnya lebar, rantingnya itu lebat, dan pohon itu akan terus tumbuh lah ya kan dari tahun ke tahun. Dan karena pohon itu tumbuhnya makin tinggi, peti yang berisi jenazahnya Pak Dalbe ini ya ikut naik juga lah. Ikut naik dan akhirnya hilang dari pandangan manusia yang ada di bawah. Dan di saat yang sama juga satu persatu keluarga dan juga keturunan Pak Dalbe ini katanya banyak yang udah meninggal.
Lalu setelah macam keturunannya nih habis gitu, masyarakat nggak ngeh Wak kalau jasad Pak Dalbe digantung di atas pohon itu. Ditambah lagi bentuk petinya Pak Dalbe ini katanya nyaru sama warna batang pohon tempat dia digantung Wak. Ada rantingnya, udah ada lumutnya juga, dan yang jelas petinya hampir nggak bisa dibedain gitu loh sama pohon-pohon di sekitarnya. Nah seiring waktu disinilah arwah Pak Dalbe ini mulai dilupakan. Nggak ada lagi doa atau juga penghormatan khusus buat dia. Padahal itu penting Wak supaya tadi itulah arwahnya tenang. Nah karena terus merasa diabaikan, arwahnya ini pun jadi gelisah. Sampai akhirnya petinya bangkit dan menjelma menjadi Kamberaung. Itu katanya waktu ditanya sama Penatua. Nah dengar penjelasan itu Penatua nanya lagi. Baiklah, terus sekarang mau kamu apa? Apa yang bisa kami lakukan supaya kamu bisa pulang ke alammu? Sosok itu jawab, aku mau satu jiwa manusia. Dia gadis muda yang hampir tertinggal tadi. Di situ Penatua langsung tersentak. Dalam hati dia sadar, oh Ramlah nih yang dimaksud. Soalnya dari cerita Ibu Dayang juga cerita kalau Ramlah memang hampir ketinggalan waktu mereka dikejar sama sosok itu. Waktu si Ramlah tuh berhenti itu ternyata udah disasar sama si Kamberaung. Penatua di situ langsung mikir keras, enggak. Aku nggak mau numbalin manusia. Tapi dia juga sadar Wak kalau arwah yang gelisah ini biasanya bisa ditenangkan lewat persembahan gitu lah ya kan. Akhirnya setelah menimbang-nimbang Penatua ini bilang, nggak mau. Kamu nggak boleh ambil siapapun dari desa ini. Kami bakal kasih apapun yang kamu mau selain nyawa, ya. Sebagai gantinya, ambillah 1 ekor sapi dan kembalilah ke tempat kamu. Ambil 1 ekor sapi. Nah, waktu dengar itu, sosok Pak Dalbe yang lagi ngerasukin Pak Nahu itu nggak langsung jawab, dia diam. Dia diam, tapi hawa di sekitar mereka itu tiba-tiba langsung berubah macam dingin kali. Semua orang yang ada di sana langsung ngerasa ada aura ganjil yang bikin dada mereka tuh macam jadi sesak gitu loh. Penatua diam aja, dia cuman nunduk sambil nunggu jawaban dari Kamberaung ini. Nah beberapa saat setelahnya hawa dingin tadi tuh tiba-tiba perlahan mereda, dan disitulah Penatua ini paham kalau sosok Pak Dalbe mungkin sudah setuju sama tawarannya, yaitu cukup dikasih 1 ekor sapi sebagai persembahan. Nah, bersama dengan itu juga Pak Lanto, Pak Nahu yang lagi dirasukin sama Kamberaung tadi, perlahan-lahan juga mulai sadar dari kerasukan. Dan itu artinya arwah Pak Dalbe sudah pergi ninggalin tubuhnya Pak Nahu. So, ketika suasana di sana berubah lebih macam seperti semula Wak, jadi kayak nggak aneh-aneh gitulah hawanya, udah agak tenang. Dan warga yang ngeliat kejadian itu juga langsung lega karena arwahnya Pak Dalbe akhirnya betulan pergi. Tapi supaya dia nggak muncul lagi nih, Penatua pun langsung mengajak warga di sana untuk melakukan ritual persembahan malam itu juga Wak. Dengan hati-hati Penatua dan juga warga pelan-pelan menggotong petinya Pak Dalbe yang lagi kejepit di antara nisan tadi. Digotong, dilepasin gitu kan, dan membawanya kembali ke hutan tempat petinya digantungkan dulu. Di sana mereka juga berdoa bersama dan langsung menyiapkan seekor sapi yang sudah disembelih sebagai persembahan sesuai sama kesepakatan tadi. Nah, langsung digantungkan lagi, dikasih persembahan apa segala macam, dan selesai ritual mereka sempat berdoa sejenak di situ dan meninggalkan sesembahannya di sana. Dan sejak saat itu Nadia, suasana desa Sejati perlahan kembali tenang. Nggak ada lagi suara aneh ataupun juga nggak ada lagi gangguan mistis. Tanda bahwa arwahnya Pak Dalbe akhirnya benar-benar damai di alamnya. Dari kejadian ini Wak, kata Dayang, warga desa Sejati itu hampir udah gak pernah lagi lupa ngedoain leluhur mereka. Karena mereka sadar kalau arwah para leluhur itu sebenarnya gak butuh apa-apa selain doa dari anak cucunya. Dan selain itu warga di sana juga belajar bahwa manusia gak akan pernah bisa lepas dari akar dan juga asal usulnya Wak. Menjaga kelestarian adat dan menghormati leluhur, itu artinya mereka juga sedang menjaga diri sendiri supaya tidak kehilangan identitas serta jati diri mereka. Itu kata Mak Dayang. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Kamberaung, sosok peti suci yang bangkit lagi gegara arwah di dalamnya belum tenang. Dari cerita ini kita jadi tahu dalam kepercayaan Dayak Kaharingan Wak, hubungan antara manusia, alam dan juga leluhur itu sangat tidak bisa dipisahkan. Kisah ini tuh menjadi pengingat kalau setiap adat,
setiap kepercayaan pasti punya makna yang dalam, Wak. Itu pasti. Kadang cerita mistis ini terjadi bukan untuk nakut-nakutin kok, Wak, tapi juga menjadi pengingat supaya kita ini nggak lupa dari mana kita berasal dan juga tetap hormat sama tradisi yang udah dijaga turun-temurun. Tapi seru, Wak, ya KW kali ini ya. Nggak cuma soal kisah mistisnya aja, Wak, ya, tapi kita juga jadi tahu latar belakang budaya di baliknya. Terima kasih banyak Sani, terima kasih banyak Tante Dayang sudah berkenan berbagi ceritanya sama kami semua. Kalau kalian juga punya kisah yang serupa atau ada kisah yang pengen kalian bagikan ke kami soal horor-horor, kalian bisa langsung kirim aja ke email kisahhoror@gmail.com. Jangan lupa sertai nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.